slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Debut di Turki yang mengguncang, Megawati disambut seperti bintang utama. Jumat 29 Agustus 2025 menjadi babak baru dalam karir Megawati Hangestri Pertiwi. Tarik Almi Sport Salonu di Manisa, Turki, tidak sekadar menjadi tempat berlangsungnya laga uji coba antara Manisa BBSK dan Altin Ordu. Arena itu seolah berubah menjadi panggung teater, dan Megawati menjadi tokoh utama yang dinanti ribuan penonton. Saya yang hadir langsung di venue, melihat bagaimana antusiasme fans Manisa begitu tinggi sejak awal. Saat nama Megawati disebut dalam perkenalan pemain, sorakan langsung membahana. Sorot kamera media lokal pun langsung tertuju padanya, mengenakan seragam hitam putih khas Manisa, lengkap dengan nomor punggung 8 yang kini menjadi identitas barunya di benua biru. Sorakan publik tak hanya tanda antusiasme, tapi juga harapan besar. Mereka ingin tahu apakah pemain dari Asia Tenggara ini benar-benar bisa membawa dampak. Dan malam itu, semua ekspektasi seolah langsung dibayar tuntas oleh aksi Megatron di lapangan. 2 servis ace langsung di set pertama, Megatron kirim sinyal tegas ke Liga Turki. Laga baru berjalan beberapa menit ketika saya menyaksikan momen yang membuat seisi stadion terdiam sejenak sebelum meledak dalam sorakan. Megawati, pada giliran servis pertamanya, melepaskan 2 servis ace secara beruntun. Bola pertama meluncur kencang, lurus menuki ke sisi kanan lapangan Altin Ordu, tak terjamah oleh penerima servis. Penonton mulai bersorak, namun bola kedua lebih mengejutkan, tajam dan jatuh di area sempit. Kali ini, pelatih Altin Ordu hanya bisa berdiri terpaku di pinggir lapangan. Saya sempat menoleh ke arah bangku media, dan rekan-rekan jurnalis asal Turki pun terlihat saling melirik, seolah baru menyadari bahwa mereka tengah menyaksikan kelahiran bintang baru. 2 poin pembuka itu seperti sinyal dari Megawati. Ia tak datang ke Turki untuk belajar perlahan. Ia datang untuk menguasai. Spike tajam Megawati getarkan lantai. Penonton berdiri serempak. Masih di set pertama, setelah servis ace-nya mencuri perhatian, Megawati kembali menunjukkan kualitasnya lewat spike dari bola open. Saya melihat langsung bagaimana setter Manisa membaca posisi Megawati yang tengah bersiap di sisi kanan. Bola diangkat tinggi. Megawati melompat, dan saat tangannya menghantam bola, terdengar suara khas yang hanya bisa dihasilkan oleh spike berkekuatan penuh. Dentuman bola saat membentur lantai membuat arena seolah terhenti sepersekian detik, lalu disusul dengan teriakan dan tepuk tangan dari para penonton. Seorang penonton yang duduk di baris depan bahkan berdiri sambil berteriak, "Inanil Mas, luar biasa!" Spike tersebut bukan hanya mencetak poin, tapi juga memberi efek kejut ke tim lawan. Saya melihat libero Altin Ordu menatap lantai dengan ekspresi frustrasi. Dan dari sisi bangku cadangan Manisa, para pemain tampak tersenyum lebar. Mereka tahu Megatron baru saja menunjukkan taringnya. Set pertama ditutup gemilang, senyum Megawati jadi sorotan kamera. Set pertama ditutup dengan skor meyakinkan 25-15 untuk Manisa BBSK. Meski sempat beberapa kali melakukan error kecil, Megawati berhasil menyeimbangkan energinya untuk mengunci momentum awal. Saya sempat berdiri mendekat ke arah sisi lapangan ketika wasit meniup peluit akhir set. Di sana, Megawati menyempatkan diri menoleh ke arah tribun penonton. Sebuah senyum tipis namun penuh percaya diri terpancar di wajahnya. Beberapa kamera langsung mengarah padanya, menangkap momen emosional ini. Sebuah debut yang bukan hanya sukses secara statistik, tapi juga berhasil memikat emosi publik. Seorang pelatih lokal yang duduk di belakang saya berkata, "Pemain Asia Tenggara biasanya butuh waktu adaptasi, tapi gadis ini beda, dia langsung nyetel." Kalimat itu menjadi penegas bahwa malam ini bukan hanya kemenangan yang didapat, tetapi juga pengakuan awal. Tanpa Megawati di set kedua, ritme Manisa menurun drastis. Pelatih Manisa memutuskan memberi waktu istirahat untuk Megawati di set kedua demi rotasi pemain. Namun saya bisa saksikan bagaimana ritme tim langsung berubah. Tanpa sosok Megawati di lini depan, Manisa sempat kesulitan membangun serangan. Skor bahkan sempat tertinggal 6-10.
Altin Ordu mulai menemukan celah di pertahanan Manisa, bermain lebih cepat dan variatif. Meski akhirnya Manisa bisa membalikan keadaan dan menang 25-17, atmosfer penonton terasa kurang hidup. Beberapa fans mulai memanggil nama Megawati, berharap ia kembali dimainkan. Sorotan media pun mulai membandingkan statistik serangan saat Megawati bermain dan saat tidak. Saya sempat melihat lembar statistik cepat milik panitia pertandingan, dan benar saja, akurasi serangan Manisa turun hampir 20% saat Megawati absen. Ini bukan hanya tentang skill, tapi soal pengaruh psikologis yang mulai ia tanamkan dalam tim. Kembalinya Megawati di set ketiga, ubah total energi arena. Pelatih mengabulkan harapan fans. Di set ketiga, Megawati kembali masuk lapangan. Dan hasilnya langsung terasa. Manisa unggul cepat 6-2. Saya memperhatikan bagaimana energi para pemain mendadak naik, koordinasi menjadi lebih kompak, dan tekanan ke Altin Ordu meningkat. Spike demi spike Megawati kembali jadi sorotan. Salah satu spike-nya begitu keras hingga bola memantul kembali ke arah tengah lapangan lawan, tanpa satupun pemain yang menyentuhnya. Sorakan kembali menggelegar. Bahkan seorang anak kecil di tribun barat terlihat menutup telinganya karena kerasnya suara benturan bola. Tak hanya spike, Megawati kembali mencatat 2 servis ace tambahan. Total 4 ace di laga ini menjadi catatan luar biasa untuk ukuran debut. Seorang jurnalis Turki di bangku media menyelutuk, dia monster, tapi monster yang senyum. Dominasi total di set ketiga, Megatron tunjukkan siapa pemilik lapangan. Manisa menutup set ketiga dengan skor mencolok 25-13. Saya bisa lihat bagaimana wajah pemain Altin Ordu mulai kehilangan semangat. Mereka tidak hanya kalah secara teknis, tetapi juga secara mental. Megawati benar-benar jadi pusat perhatian, baik di dalam maupun luar lapangan. Saya sempat memperhatikan komentar dari seorang analis lokal yang menyebut dia seperti main di rumah sendiri. Statistik pertandingan menunjukkan bahwa Manisa mencetak 7 dari 10 poin pertama di set ini lewat kombinasi spike dan ace Megawati. Ini bukan lagi soal adaptasi, ini soal dominasi. Ketika ia berjalan kembali ke bench dengan high five dari pelatih, seluruh kamera tetap tertuju padanya. Saya sempat mengambil gambar, dan dalam frame itu terlihat jelas, pemain, pelatih, hingga penonton, semua mata memandang Megawati. Set keempat tanpa Megawati, tapi aura Megatron tetap membayangi. Di set keempat, Megawati kembali diistirahatkan, namun pengaruhnya tetap terasa. Lawan masih terlihat bermain hati-hati, bahkan seringkali terlalu defensif meski Megawati tidak berada di lapangan. Manisa menutup laga dengan kemenangan 25-18. Saya sempat melihat seorang pemain Altin Ordu tampak frustrasi karena blok Manisa mulai mudah membaca pola serangan mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa dominasi mental Megawati selama 2 set sebelumnya masih membekas. Set kelima yang seharusnya jadi formalitas akhirnya dibatalkan. Semua orang tahu laga ini milik Manisa dan Megatron adalah kuncinya. Statistik gemilang, 4 servis ace, puluhan spike, dan aura tak tertandingi. Sebagai reporter, saya terbiasa mencermati data, tapi data Megawati malam itu membuat saya tertegun. 4 servis ace, setidaknya 8 spike yang menghasilkan poin langsung, dan minim error meski baru pertama kali tampil di Liga Turki. Beberapa jump serve memang gagal, tapi bisa dimaklumi. Statistik ini menjadi landasan kuat bahwa Megawati tak hanya sekedar pemain asing yang menjanjikan, tapi pemain elit yang bisa bersaing di level Eropa. Dan mungkin yang paling tidak tercatat di statistik, tapi sangat terasa. Setiap kali Megawati ada di lapangan, suasana pertandingan menjadi lebih hidup. Ia bukan hanya atlet, ia performer sejati. Debut luar biasa jadi awal perjalanan Megatron taklukan Eropa. Usai pertandingan, saya mengikuti sesi konferensi pers. Pelatih Manisa memuji Megawati sebagai investasi yang tepat. Media lokal menyebut debut ini sebagai awal era baru, dan Megawati sendiri dengan rendah hati mengatakan bahwa ia masih harus banyak belajar. Tapi bagi saya, malam itu sudah cukup untuk jadi pertanda bahwa dari Jember, Indonesia, telah lahir seorang atlet yang siap mengguncang Eropa. Dari bangku penonton hingga layar media sosial, nama Megawati Hangestri mulai menggema. Dan seperti yang saya dengar dari salah satu fans setia Manisa yang duduk di tribun VIP, kalau begini terus, bukan cuma Turki yang kena efek Megatron, Eropa pun bisa takluk.